tambahkan kemampuan itu dengan pemahaman teman-teman terhadap teknologi informasi. Ini kalau dikombin menjadi senjata yang luar biasa. Halo sahabat pembelajar, kembali lagi bersama saya Aina di BD Podcast Fun Learning Get Healing BDPKN Yogyakarta. Yuhu! Sahabat pembelajar, kali ini kita sudah memasuki episode podcast yang ke-11 dan pelaksanaan podcast yang ke-11 ini bertepatan dengan adanya pelatihan IT Audit di Balai Diklat Yogyakarta. Nah, pelatihan IT Audit ini sendiri merupakan pelatihan kolaboratif yang diikuti oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang, Kabupaten Trenggalek, dan Kota Jambi. Tema pembicaraan kita pada episode kali ini adalah tentang teknologi informasi, yang lebih tepatnya what and why IT Audit. Nah, dengan tema ini kita berusaha untuk lebih mengenal tentang IT dan bagaimana perkembangan penerapannya di pemerintah, khususnya dalam proses audit. Untuk itu, di studio podcast kita sudah kehadiran 2 orang narasumber. Ada Bapak Indra Dwi Hartanto, STMMT LCCC. Beliau merupakan Widya Iswara Muda, Badan Diklat PKN BPKRI. Selamat datang Pak Indra. Selamat pagi Mbak Aina. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Nah, selain Pak Indra, kita juga kedatangan Bapak Dr. Dityama, STSAB MAK KIA CRMP, yang merupakan seorang pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah PPUD Madya di Inspektorat Kabupaten Lumajang, yang merupakan salah satu peserta dari pelatihan IT Audit ini. Selamat datang Bapak Dr. Dityama. Saya manggilnya apa nih Pak? Dityatama Pak. Iya. Ditya. Ada yang salah. Dityatama ya. Iya, Oke, Bapak Dr. Dityatama. Selamat datang Bapak. Panggilannya Mas Adit aja. Selamat datang. Selamat siang. Oh iya. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Di sini luar biasa. Iya, luar biasa. Oke. Nah, Pak Indra, Pak Adit nih, IT Audit ini kan kita membahas sesuatu yang sangat teknis seperti itu ya Pak. Saya sebagai orang awam nih Pak, kalau mendengar kata-kata IT langsung terbayang sistem informasi yang rumit, kemudian ada algoritma pemrograman, coding, hal-hal seperti itu. Nah, mungkin sahabat pembelajar yang ada di rumah juga punya pemikiran yang sama seperti saya. Jadi, kali ini kita akan membahas IT Audit ini dengan bahasa yang lebih simpel dan lebih mudah dipahami, yang lebih membumi agar sahabat pembelajar jadi lebih mengerti seperti itu ya Pak ya. Nah, saya penasaran nih Pak, sebenarnya penjelasan atau pengertian dari IT Audit ini sebenarnya apa sih Pak? Silakan Pak Indra. Oke, baik Mbak Aina dan juga sahabat pembelajar. Jadi memang ya, kalau kita bicara masalah IT itu identik dengan sesuatu yang rumit, sesuatu komputer yang sophisticated IT itu ya. Padahal kalau kita bisa lihat sekarang ya, sekarang itu hampir semua orang sudah paham terhadap IT. Minimal kita sudah memegang handphone. Nah, kalau kita bicara kaitkan dengan audit, apa sih IT audit itu? Jadi bahasa simpelnya bahwa proses audit adalah suatu proses mengevaluasi bukti-bukti, memastikan bahwa perangkat TI yang ada, kalau kita memeriksa suatu instansi, berarti di instansi tersebut perangkat TI-nya, entah itu hardware, software, dan sebagainya, bisa menjamin bahwa instansi tersebut bisa memperoleh manfaat dari investasi TI tersebut. Lalu juga TI tersebut bisa menjamin keamanan, kerahasiaan data dari instansi tersebut. Simpelnya seperti itu Mbak Aina dan sahabat pembelajar. Oke Pak. Nah, kaitannya dengan IT Audit di Indonesia itu kan ada yang namanya SPBE nih Pak, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nah, kalau SPBE sendiri penjelasannya seperti apa Pak? Ya, baik Mbak Aina dan sahabat pembelajar. Ya, ini SPBE ini sudah mulai ngetren ya di saat sekarang dengan diterbitkannya Perpres 95 tahun 2018 ya Mbak Aina, bahwa SPB ini pemerintah mulai menggerakkan layanan digital kepada penggunanya.
Jadi SPB ini bisa dibilang adalah suatu inovasi dari pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ke penggunanya. Nah, pengguna ini siapa? Banyak Mbak Ina. Kita paham ya, pemerintah ini bisa bekerja sama atau berkomunikasi dengan sesama instansi pemerintah. Kita menyebutnya government to government. Atau ya kita juga bisa kita bisa bilang ada layanan ke masyarakat, yaitu apa? Government to citizen, seperti proses layanan pembuatan SIM, perpanjangan SIM itu adalah government to citizen. Nah, ada juga terkait dengan government to business. Misalnya apa? Proses perizinan yang selama ini di pemerintah daerah ada layanan satu pintu perizinan. Nah, kurang lebih tadi pelayanan-pelayanan tersebut itu menggunakan teknologi informasi. Jadi SPBE bahasa simpelnya layanan pemerintah yang coba diterjemahkan atau dibantu dengan manfaatkan teknologi informasi agar penggunanya tadi memperoleh manfaatnya. Oke. Kalau tentang SPBE dan IT audit ini perkembangannya sudah sejauh mana, Pak? Iya, baik Mbak Aina. Perkembangannya kalau kita bisa lihat ya Mbak Aina dan teman-teman sekalian sahabat pembelajar, saat ini kalau menurut survei ya dari salah satu lembaga survei Hotsuite itu bahwa masyarakat Indonesia itu luar biasa. Ya, yaitu bahwa 73% ya dari masyarakat Indonesia itu populasi itu adalah pengguna internet. Nah, kita paham bahwa SPB ini menggunakan layanan internet. Nah, jadi di sini kita lihat perkembangan yang sudah pesat, di mana juga instansi pemerintah saat ini meningkat ya investasi TI, apalagi dengan adanya pandemi kemarin ya Mbak Ainan dan sahabat pembelajar, banyak inovasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk bisa melayani warganya meskipun kantor mereka terbatas operasionalnya. Nah, mereka memanfaatkan teknologi informasi. Nah, jadi pemanfaatan SPBE implementasi ini sudah pesat. Kita bisa lihat ya, hampir semua instansi pemerintah saya rasa pertama sudah memiliki jalur komunikasi dengan warga masyarakatnya. Yaitu apa? Paling tidak adanya website untuk pencapaian informasi. Itu salah satu bentuk implementasi sederhana dari SPBE. Nah, perkembangan yang begitu pesat Mbak Ainan dan sahabat pembelajar tentu harus diikuti dengan pengendalian terhadap SPB itu sendiri. Makanya perkembangan TI termasuk audit TI ini sangat penting sahabat pembelajar. Seperti sekarang termasuk dari teman-teman Lumajang, teman-teman Trenggalek dan juga Kota Jambi ini berusaha mengimplementasikan, ingin menerapkan IT audit terhadap SPB itu sendiri. Jadi kurang lebih ya sudah cukup masif Mbak Aina dan sahabat pembelajar perkembangan SPBE dan IT audit di Indonesia. Ya, tapi menurut kacamata Pak Indra sendiri, apakah memang perlu untuk IT audit ini dilaksanakan, Pak? Iya, baik, terima kasih Mbak Ina. Kalau misalnya kita ya, saya tanya ke sahabat pembelajar semua. Sahabat pembelajar beli suatu handphone. Apa yang sahabat pembelajar harapkan dari handphone tersebut? Pasti dapat berfungsi sebagaimana mestinya kan, sesuai dengan harapannya. Bisa mendukung ya kan pekerjaannya. Nah, tugas-tugas dengan handphone tersebut. Demikian juga sahabat pembelajar dengan adanya SPBE tentu harus bisa mendukung tadi kinerja dari instansi tersebut dalam hal melayani masyarakat. Masyarakat harus terbantu, masyarakat harus lebih merasakan manfaatnya. Nah, hal itu bisa dilakukan, bisa didapat keyakinannya kalau kita melakukan IT audit. Oleh sebab itu, IT audit ini memegang peranan penting Mbak Aina dan juga sahabat pembelajar, karena saat ini ya kita bisa lihat hampir semua instansi pemerintah rata-rata sudah meningkat ya belanja TIK-nya kalau tidak diikuti dengan pengendalian agar TIK yang sudah diinvestasikan tersebut memberikan manfaat. Nah, saya nggak bisa bayangkan kalau tanpa adanya IT audit. Sama seperti kita beli handphone mungkin Mbak Aina dan sahabat pembelajar, tapi tidak tahu mengoptimalkan cara penggunaannya. Kurang lebih seperti itu. Iya.
Selanjutnya saya ke Pak Adit nih. Sepertinya Siap, sudah Bu, tidak ya. sabar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ya. Wah, sabar. Beliau suhu saya ini. Oke, Siap. Pak Adit, kalau di Kabupaten Lumajang sendiri nih ya, penerapan dan pelaksanaan IT audit yang sudah dilakukan di Kabupaten Lumajang, Inspektorat Kabupaten Lumajang, seperti apa, Pak? Iya. Terima kasih Bu Aina, Mbak Aina, dan sahabat pembelajar, bahwa memang di Lumajang, kalau kita bicara dengan IT atau sistem informasi di Lumajang itu, kami pimpinan daerah kami juga concern untuk membangun smart city namanya. Itu adalah tidak jauh ya, SPBE, sebenarnya SPBE, sistem yang kita bangun untuk menunjang mencapai tujuan. Tujuan apa? Banyak urusan di pemerintahan daerah itu. Ada perizinan, ada pendidikan, ada kesehatan. Yang semua itu ya tentu saja membutuhkan pelayanan yang ya harus terotomatisasi. Jadi saat ini IT itu sebuah bukan hanya soal kebutuhan ya, tapi sudah keharusan kalau menurut saya. Sehingga kami di Lumajang itu ada challenge nih dari Pak Bupati, dari Pak Thoriqul Haq, dan Bupati kami, Wakil Bupati kami dari Bu Indah Ampirawati, untuk ini berarti apipnya kami harus bisa menjamin apakah IT atau sistem informasi di Lumajang Smart City itu sudah bisa mencapai tujuannya. Dan disitulah kami ter-challenge. Nah, di situ bagaimana kami bisa menjamin itu? Salah satunya dengan melakukan IT audit. Makanya kami juga belajar nih ke Pak Indra di BBK, ke luar biasa. Jadi itu kami di Lumajang mencoba sudah memang sebagai auditnya ya, dalam audit kami Inspektorat Daerah dalam melakukan audit ini juga punya SIMWA, Sistem Informasi Pengawasan. Jadi kami mengawasi mulai dari program kerja kami itu ada sistemnya kami. Jadi mengauditnya kami sudah seperti itu, sudah paperless. Tapi kami juga untuk menunjang itu juga itu membutuhkan tools-tools tertentu yang juga kami pelajari, minta pelajar dari BBK juga bagaimana TABK untuk mendukung IT audit itu. Walaupun kami di Lumajang juga sudah membangun, kami mencoba saat pandemi kemarin ada remote internal audit. Kami mencoba mempraktekkan bagaimana sih mengaudit jarak jauh itu. Nah, jarak jauh itu bagaimana? Kami mencoba ya riset kecil-kecilan gitu kan, pakai CCTV, pakai ini yang kami namai robot audit gitu kan. Nah, ini kami masih coba, wah, pengembangannya ke depan bagaimana? Kami ingin ada VR yang terkonek dengan itu. Kami banyak inginnya banyak ya untuk menunjang kami bagaimana kalau pemeriksaan dalam kondisi jarak jauh, tidak bisa datang ke sana, tidak bisa on-site dan seperti itu. Itu jadi challenge juga. Berarti kalau nggak bisa turun ke lapangan harus jarak jauh, remote, maka kita nggak usah ngaudit. Nah, enggak. Nah, itu challenge juga. Nah, juga bagaimana di Lumajang kami mencoba merintis ada laboratorium teknologi audit. Nah, kami. Apa itu laboratorium teknologi audit? Ada 3. Kami mencoba membangun di situ laboratorium teknologi audit, ada laboratorium teknik. Jadi kami di situ ada alat-alat teknik yang disediakan untuk dengan beberapa macam alat elektronik tentunya, dan juga ada laboratorium digital forensik. Kami mencoba, dan di sini juga belajar juga kami tools-toolsnya kami perbaiki terus. Kami terus ini kan dengan termasuk ada instrukturnya dari fasilitator kami Pak Indra dan Pak Wahyu, luar biasa di BPK ini. Dan kami banyak improve dari sini, banyak improve untuk memperkaya LTA atau laboratorium audit yang udah kami bangun di Lumajang. Termasuk juga kami juga di sana ya ini ada Alwas ya, alat pengawasan yang mendukung itu. Dan itu semua berbasis teknologi, kebanyakan seperti itu. Bahkan kami juga membangun sistem yang untuk pengawasan jarak jauh. Bagaimana misalkan kami sedang mencoba membangun remote internal control. Bagaimana pengendalian jarak jauh? Misalkan kepala pimpinan UPD sedang keluar kota 1 hari. Bagaimana pada saat itu harus diperiksa tutup kas nih? Bagaimana? Apakah ini harus ada surat tugas atau ini apakah bisa pakai kita teknologi? Nah, ini sedang kita coba untuk kita bangun. Jadi luar biasa sekali di kami memang ini, sehingga kami belajar ke
BDPKN Yogyakarta ini salah satunya untuk mengimprove itu dalam rangka mencapai tujuan mendukung SPBE dan IT audit yang kami lakukan sehingga lebih berkualitas seperti itu. Wah, luar biasa sekali sistem yang sudah dibangun di Lumajang ya. Nah, Berproses terus. Terus berproses untuk membangun tadi smart city itu betul, ya. Mbak Ina, betul. Dari Pak Indra sendiri nih sekarang, kalau contoh praktik IT audit yang ada di BPK ini seperti apa, Pak? Oke, baik ya, Mbak Aina dan sahabat pembelajar nih, praktek audit di BPK sebenarnya udah cukup banyak ya IT audit di BPK. Salah satunya mungkin ya, yang terbaru itu kemarin BPK mencoba melakukan pemeriksaan kinerja terhadap efektivitas dari SPBE di pemerintah daerah. Itu kita lakukan pemeriksaan secara tematik di perwakilan juga. Lalu kalau sebelumnya ada lagi mungkin, kalau teman-teman mungkin tahu ya bahwa sekarang itu kita melihat bahwa terkait dengan keamanan data sudah cukup menjadi concern dari kita ya. Bagaimana data kita terekspos keluar. Nah, kita juga pernah mengadakan pemeriksaan IT audit terhadap tadi pengelolaan data warehouse di Kementerian Dalam Negeri. Itu data kependudukan. Lalu juga sebelumnya juga BPK juga pernah melakukan pemeriksaan kinerja terhadap investasi TI di Kominfo. Jadi kalau saya bilang pemeriksaan atau IT audit di BPK ini sudah cukup lumayan. Ya, salah satunya berdiri sendiri menjadi pemeriksaan kinerja atau bahkan juga pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dan dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, BPK itu juga memasukkan ya Mbak Ina dan sahabat belajar penilaian risiko terhadap TI entitas. Nah, itu membuktikan bahwa secara tidak eksplisit bahwa kita juga dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, kita melakukan penilaian atau pemeriksaan terhadap IT di entitas atau IT audit di entitas tersebut. Jadi sudah cukup masif. Oke. IT audit ini tentunya akan terus berkembang ya Pak. Kemudian bagaimana sih pengaruh dari perkembangan IT dalam proses audit ini Pak? Iya. Baik ya Mbak Aina dan sahabat belajar, kita paham ya bahwa perkembangan IT itu sudah cukup pesat ya. Jadi kalau dulu mungkin kita hanya mengenal handphone hanya untuk SMS, sekarang handphone bisa untuk segalanya. Nah, perkembangan TI yang sedemikian pesat tentu harus diikuti juga dengan kemampuan auditornya dalam melakukan IT audit. Ya, kalau dulu kita bisa hanya memeriksa ya handphone yang untuk SMS, tentu beda kompleksitasnya dengan kita memeriksa teknologi yang sekarang sudah semakin kompleks yang bisa segalanya. Jadi di sini tantangannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan auditor kami BPK dan juga APIP sebagai rekan kami untuk bisa melakukan pengawasan. Itu bisa sama-sama kita meningkatkan kemampuan sehingga kita bisa menilai efektivitas, keamanan, efisiensi dari pengelolaan atau penyelenggaraan SPBE yang tadi sudah menggunakan teknologi yang semakin maju. Oleh sebab itu kita harus terus memperkaya dengan apa nih? Tadi pertama, bagaimana sih teknologi sekarang? Contoh tadi Pak Adit sudah sampaikan di Lumajang bagaimana kita menggunakan audit jarak jauh atau remote audit. Nah, itu juga harus sudah bisa diterapkan oleh kita. Di BPK kemarin mungkin sahabat pembelajar dan juga Mbak Ina paham ya, kita tidak bisa ke entitas, kita tidak bisa meminta data dan dokumen. Gimana caranya? Apakah kita tidak bisa memeriksa? Kita berhenti memeriksa? Tentu tidak. Kita menggunakan pemeriksaan jarak jauh, yaitu apa? Data-data dokumen kita coba mintakan dalam bentuk digital. Nah, karena data dalam bentuk digital, tentu beda perlakuannya dengan data manual atau konvensional. Kita paham, data digital itu kan mudah rusak, ya, mudah terhapus. Nah, bagaimana perlakuannya? Nah, sebab itu auditor harus paham bagaimana memperlakukan data tersebut, menganalisanya. Jadi tantangannya ya, selalu meningkatkan kemampuan auditor terhadap perkembangan teknologi, Mbak Aina. Oke, selanjutnya nih Pak, kalau berbicara tentang audit, tentunya kita juga berbicara tentang bukti audit. Nah, dalam IT audit ini ada yang disebut sebagai bukti digital dan bukti elektronik. Nah, dua hal ini merupakan hal yang sama atau hal yang berbeda, Pak? Kemudian bagaimana
kedudukan dari bukti digital dan bukti elektronik ini sebagai bukti pemeriksaan? Oke, ya baik. Terima kasih Mbak Aina. Jadi ya Mbak Aina dan sahabat pembelajar, memang terkadang orang masih bertanya, bukti digital tuh sama nggak sih dengan bukti elektronik? Ya di sini kalau saya analogikan secara sederhana, bukti digital itu adalah file-file soft copy dari suatu data, seperti file dalam bentuk Office, Microsoft Word, file dalam bentuk Microsoft Excel, file dalam bentuk gambar JPG, atau file dalam bentuk database. Itu adalah bukti digital. Nah, kalau bukti elektronis, tempat bukti digital itu berada atau disimpannya itu apa? Tadi, bukti digital, file Word, kontrak, file Excel, kertas kerja penyusunan HPS, itu semua disimpan dalam flash disk, CD. Nah, flash disk atau CD itu adalah bukti elektronisnya. Nah, jadi berbeda antara bukti digital dengan bukti elektronis. Lalu kalau kita kaitkan dengan SPKN, apakah SPKN mengatur? Iya, di standar pemeriksaan keuangan negara, SPKN kita mengatur bahwa bukti itu bukan hanya bukti manual, sahabat pembelajar, bukti konvensional, hard copy, kertas, tapi juga mengatur bahwa yang diakui sebagai bukti juga adalah bukti elektronis. Jadi makanya kita bisa menerapkan pemeriksaan jarak jauh. Tadi meskipun pandemi, kita tidak bisa ke entitas, kita tetap bisa minta mereka mengirimkan data dalam bentuk elektronis tadi, dalam bentuk CD, flash disk, atau mungkin juga dalam media mereka menguploadnya di cloud mereka atau email. Nah, lalu kita analisa bukti tersebut dan begitu menjadi suatu temuan, bisa kita jadikan bukti karena SPKN sudah mengatur hal tersebut. Sekarang saya kembali lagi ke Pak Adit nih Pak. Siap, Mbak Ina. Tadi kaitannya dengan penggunaan IT yang ada di kinerja pemerintahan Kabupaten Lumajang. Lumajang, betul. Iya. Impact positif apa yang bisa dirasakan Pak? Iya. Jadi dengan adanya perkembangan IT ini, wah ini justru challenge yang luar biasa. Kami dalam konteks APIP, pengawas internal itu justru menggunakan ini untuk pengawasan kami. Jadi contoh, misalkan kami justru dengan adanya teknologi ini, misalkan kami punya 600 lebih sekolah di sana. Kami punya 198 desa. Sedangkan kami personilnya sangat terbatas. Di Inspektorat Daerah tentu kami sangat terbatas. Waktu terbatas. Biaya juga terbatas juga tentunya. Lalu bagaimana kita bisa mengawasi, itu tugas kami. Nanti kalau ditanya di akhirat, Pak Adit, Inspektorat sebagai pengawas, kok nggak ngawasi sampai ke desa? Kok nggak ngawasi ke ini? Bagaimana caranya? Nah, maka dengan teknologi ini kami, salah satunya kami di Inspektorat Lumajang, pemerintah daerah, kami membangun sistem menggunakan teknologi informasi yang kami beri nama FRC, Fraud Risk Control, yang ini melibatkan seluruh sekolah, melibatkan seluruh itu sistem itu terintegrasi dan berjenjang. Kami ada namanya itu di Lumajang dibangun juga Vokal, Forum Komunikasi Pengawasan Lumajang, di mana kami kolaboratif. Inspektorat nggak bisa sendiri. Misalkan sekolah dia menggunakan sistem itu, di-input beberapa indikatornya, dievaluasi oleh pengawas sekolah sebagai second line, dan kami evaluasi lagi. Berjenjang seperti itu, karena pengawasan dilakukan nggak harus pemeriksaan, bisa review, bisa evaluasi. Begitupun dengan desa, begitupun dengan puskesmas, dan terus berkembang. Jadi teknologi informasi itu justru membuat kami lebih efisien, lebih berkualitas, lebih kolaboratif. Ini bukti luar biasa. Satu lagi, salah satu yang kami pernah menemui kasusnya kecil. Ada indikasi, saya nggak sebut nama, cuman di Lumajang. Ada indikasi pemalsuan yang dilakukan oleh seseorang gitu ya, di lingkungan pemerintahan di Lumajang. Nah, bisa desa, bisa ini, saya nggak sebut ini ya. Nah, lalu bagaimana Inspektorat Daerah yang bertugas itu untuk bisa membuktikan ini? Ada yang dokumen yang dipalsukan itu ada berbentuk tanda tangan yang indikasinya ada berbentuk sidik jari. Nah, bagaimana? Kalau kami, Inspektorat Daerah, tidak bisa membuktikan itu atau tidak bisa melakukan audit atas itu,
maka dimungkinkan kepercayaan publik atau kepercayaan ini, wah, inspektor nggak bisa meriksa nih, auditor nggak bisa meriksa nih. Berarti kalau gitu, ya ini kelemahan nih. Kalau kelemahan, ya ayo kita buat tanda tangan palsu nggak apa-apa. Kita buat ini nggak apa-apa. Ini lebih ke arah keyakinan publik, reputasi juga bagi auditor. Bagaimana? Nah, ini bisa terjawab dengan salah satunya tools dengan IT. Bagaimana kita bisa menggunakan ini untuk paling tidak membantu auditor melakukan uji, melakukan prosedur audit untuk membuktikan bagaimana kita bisa menganalisa itu sidik jari dengan digital, secara digital dengan dengan teknologi yang tentunya standar seperti itu, dan juga bagaimana tanda tangan orang itu nggak sama tuh. Saya tanda tangan itu nggak pernah sama. Tapi setiap orang itu punya derajat kemiripan yang berbeda-beda. Nah, dari situ itu menjadi dasar dan itu kita analisa. Bahkan dalam perkembangannya ini kami pernah mencoba dalam suatu kasus juga tidak hanya menentukan tanda tangan ini indikasinya palsu atau tidak sesuai dengan aslinya atau diragukan apa tidak, misalkan ya bahasanya diragukan apa tidak. Itu bahkan kami mencoba untuk kira-kira para pihak yang terlibat ini siapa ya yang kira-kira melakukan itu gitu. Itu dimungkinkan dalam IT. Saya nggak bisa buka seperti apa, cuman itu dimungkinkan dengan bantuan teknologi ini. Jadi bagaimana itu sangat luas sekali. Makanya IT itu sangat luas sekali. Apakah itu sempurna? Enggak. Kami masih trial and error, mencoba mengembangkan dan lain-lain. Tapi kalau tadi ditanya apakah IT apa dampaknya, apa luar biasa. Justru ini tantangan kita. Tentu ya modus semakin banyak ya, dan kita juga harus semakin bisa untuk resiko itu juga bisa kita minimalisir dengan IT itu justru. Tentu ini juga butuh perkembangan, butuh lead bank juga, butuh pengalaman banyak yang kita berkembang, tapi kita arahnya ke sana terus untuk ke arah lebih baik. Iya, gitu. Oke. Nah, Pak Adit, ngomong-ngomong tentang penerapan IT nih, kita kan selain ada tidak hanya fasilitas teknologi, juga harus ada dukungan sumber daya. Nah, kalau di Lumajang sendiri seperti apa nih Pak dukungan kecukupan sumber daya yang dimiliki? Ya, tentu kita semua kalau di Lumajang kami nggak tahu daerah lain, tapi kalau kami kontak-kontak daerah lain banyak yang juga secara umum bukan hanya sumber daya IT itu ya terbatas. Di kami di Lumajang juga penuh keterbatasan. Di kami juga misalkan di inspektorat daerah sendiri yang memang backgroundnya IT ya terbatas, kurang dari 3 orang di Lumajang. Tetapi itu bisa kolaboratif, artinya bisa kita optimalkan, kita bisa meng-hire ahli atau kita juga bisa kita meningkatkan kapabilitas untuk mengaudit IT. Ya memang seharusnya ada ahlinya, tetapi secara dasar-dasar, basic-basic dan harus diketahui secara umum oleh auditor, ya kita harus punya. Semua auditor harus punya, semua pemeriksa harus punya, dan basic-basic itu, cara-cara itu juga ini. Jadi kalau kita bilang jumlah, ya kita memang ada keterbatasan, tapi bagaimana cara kita mengoptimalkan tetap bisa mencapai tujuan. Nah, ini yang kita upayakan. Seperti itu. Berarti kecukupan sumber daya yang dimiliki ini bisa menjadi salah satu kendala ya Pak, kendala yang dihadapi. Ya, tentu saja. Itu tentu optimalnya ya harusnya ini dikerjakan 3 orang, ini kok 1 orang. Ya tentu ada kendala-kendala dari waktu, dari ini. Ya itu tentu. Nah, selain kecukupan sumber daya tadi, kendala apa lagi yang ditemui Pak? Jadi kalau terkait IT, kendalanya itu biasanya kalau kami memenuhi itu adalah, kan kalau dalam audit nih, itu kan auditor dan auditi. Kadangkala auditi yang tidak familiar dengan beberapa hal yang kita minta terkait dengan bukti yang berhubungan dengan digital tadi, misalkan, atau harus melakukan apa terkait dengan itu tadi, itu kadang kala auditornya juga waduh ribet juga ya. Nah, itu ada kemampuan yang dimungkinkan tidak merata. Itu salah satunya. Dan juga kita membutuhkan sebenarnya alat-alat yang ya aneh-aneh, dan kadang kala aneh-aneh itu bukan aneh-aneh ya karena kebutuhan sebenarnya, tapi sangat mahal misalkan.
sangat mahal. Saya nggak bisa sebut apa, misalkan sangat mahal gitu. Makanya itu juga satu keterbatasan. Jadi semakin kalau kita ingin kalau kita punya handphone tadi, kalau sering Pak Indra sampaikan, punya handphonenya yang murah dengan handphone yang bagus gitu, yang mahal gitu kan, yang speknya tinggi, tentu kemampuannya bisa berbeda. Nah, kita kadang ya sekali lagi berbasis kebutuhan kita apa ya, tapi kita berusaha memenuhi apapun itu, berusaha kita penuhi apapun yang ada, kita optimalkan. Jadi, kelemahan kita memang di SDM tadi ya, dari sarana prasarana juga iya, dari anggaran juga iya. Kalau bilang terbatas itu ya semua terbatas. Semua terbatas. Tapi bagaimana kita mengoptimalkan itu aja. Iya. Lalu sudah ada belum sih Pak langkah yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut? Ya, tentu saja kita optimalisasi. Apapun itu, misalkan tadi kemarin kami belajar dari Pak Indra. Pak Adit, kalau ini kualitas itu tidak boleh dikompromis ya. Itu Pak Indra ya. Nggak boleh dikompromis. Yang boleh itu sumber daya, waktu. Wah, itu boleh. Waktu silahkan. Sumber daya boleh. Silahkan tapi kualitas tidak boleh. Maka apapun tujuan kita, kalaupun ada keterbatasan, tentu kualitas tetap tidak boleh kita kompromiskan. Saya sepakat dengan Pak Indra, fasilitator kami soal itu, dan terima kasih diingatkan kembali. Seperti itu. Jadi kehati-hatian juga sangat perlu dalam IT. Gitu. Oke, sekarang saya balik ke Pak Indra lagi nih Pak. Tadi kita sudah mendengar ada kendala yang dihadapi. Nah, kemudian bagaimana tentang potensi dan tantangan penerapan IT ini dalam melaksanakan audit Pak? Oke, baik ya Mbak Aina dan sahabat pembelajar nih. Kita tadi mendengar ya tantangan-tantangan yang mungkin juga terjadi di tempat lain ya Pak Adit dan juga sahabat pembelajar. Lalu bagaimana nih kita menghadapinya tantangan tersebut? Kalau saya selalu bicara dengan Pak Adit dan juga teman-teman yang lain ya. Yang pertama adalah kita harus bisa mempunyai dasar kemampuan dulu. Kemampuan apa? Kemampuan terhadap IT, bidang IT yang kita combine dengan kemampuan di bidang audit. Kita sudah punya kemampuan itu, sumber daya kita kurang Pak. Oke. Apakah kita tidak melakukan? Ya, kita melakukan. Yang salah itu adalah kalau kita tidak berani melakukan. Kita lakukan dengan tadi kemampuan yang kita punya. Pak, saya baru bisa misalnya saya mengaudit suatu TI itu baru bisa mengaudit laptop Pak. Belum bisa mengaudit server. Teman-teman lakukan audit yang teman-teman bisa. Sambil teman-teman belajar, sahabat pembelajar belajar. Oke, saat saya mengaudit laptop misalnya, saya mengenal ada banyak istilah, ada banyak teknologi, dan ada banyak di sini ternyata resiko-risikonya. Nah, teman-teman bisa itu escalate ke lebih tinggi, ke perangkat yang lebih kompleks, server misalnya. Apakah hal ini juga terjadi di server? Apakah ternyata ada risiko yang lain lagi dari hal ini? Nah, dengan seperti itu kita terus belajar. Jadi kalau saya bilang kita ini organisasi yang belajar, termasuk kitanya juga. Nah, jadi kita berusaha selain tadi ya mengembangkan kemampuan diri kita, juga kita harus bisa berani memulai. Yang salah itu tidak berani memulai. Seperti itu Mbak Aina dan sahabat pembelajar. Nah, kalau menurut Pak Indra sendiri, hal-hal apa yang perlu mendapat perhatian lebih nih Pak dari pemerintah untuk menghadapi tantangan yang ada tadi Pak? Iya, baik ya. Jadi Mbak Aina dan sahabat pembelajar, tantangan yang pertama tentu ya tadi sudah Pak Adit sampaikan juga, ini terkait dengan sumber daya. Sumber daya dalam artian kita sekarang sudah zamannya SPBE, sudah harus melakukan IT audit, sumber daya dari manusianya, bagaimana pengelola penyelenggara SPBE juga yang melakukan pemantauan pemeriksaan terhadap SPBE itu dikembangkan sumber dayanya. Nah, jadi pemerintah itu berusaha selalu mengembangkan, termasuk ya sahabat pembelajar sekalian, mengembangkan tools-tools yang nanti digunakan untuk memantau, mengevaluasi efektivitas SPB. Saat ini cukup bagus. Ya, dari BRIN sudah mengembangkan kriteria penilaian untuk menilai SPB, aplikasinya, infrastruktur. Nah, mungkin kita bisa kolaborasi lagi karena aplikasi ini berkembang dinamis ya sahabat pembelajar sekalian. Ada aplikasi yang mungkin ya cukup hanya
bisa dilakukan dalam 1-2 hari audit atau 1-2 orang. Tapi ada aplikasi yang ternyata cukup kompleks. Nah, itu kan berbeda model penanganannya. Ini kita coba kembangkan kemampuan SDM, tadi tentu dengan anggaran. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah ya. Jadi sahabat belajar dan Mbak Ina, karena SPB ini terkait erat dengan dunia digital ya Pak Edit ya. Saat kita sudah terhubung dengan dunia digital, semua orang bisa mengakses kalau tidak ada batasannya. Yang ada batasannya juga terkadang bisa ditembus. Nah, pemerintah kita bersama-sama memastikan agar SPB ini aman. Karena kita paham ya, SPB ini terkait erat dengan layanan masyarakat. Layanan masyarakat ini banyak data-data masyarakat di sana. Nah, jangan sampai data-data ini bisa diakses oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Nah, jadi itu hacker kemarin ya. Ya, jadi itu harapan dari saya kurang lebih Mbak Ina dan sahabat pembelajar. Berbicara tentang tantangan yang ada di SDM nih Pak, kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM itu sendiri. Nah, kalau dari Pak Adit sendiri, sebelumnya apakah sudah pernah mengikuti pelatihan di Yogyakarta Pak? Atau ini yang pertama mungkin? Kalau kami di Lumajang di Yogyakarta ini udah kurang lebih 3 atau lebih malah ya, 3 kali ini lebih mungkin gitu. Kami memang sudah beberapa kali ke sini dan luar biasa memang di sini. Iya, berarti sudah cukup familiar ya Pak? Ya. Kemudian gimana sih kesan Bapak terhadap penyelenggaraan pelatihan, kemudian dari materi, fasilitasnya, proses pembelajarannya itu seperti apa Pak? Menurut saya luar biasa sekali gitu. Jadi gini, kalau kami kapok gitu ya, itu nggak akan kesini lagi. Nah, ini sudah berkali-kali gitu kan. Artinya ini ya BPK Jogja Diklat ini ya. Ini contoh dalam materi ini, materi IT audit ini sebenarnya saya bukan orang IT. Saya basicnya adalah teknik sipil, terus akuntansi ya auditing. Memang basicnya auditing. Bukan orang IT, tapi dijelaskan betul oleh Pak Indra dengan cara yang simple, yang sederhana, dan itu memang diterapkan praktis, itu bisa paham. Dan semua umur teman-teman kami, ada yang sudah senior, ada yang masih muda gitu ya, dan itu semua ya jadi fun learning get healing, betul ya, kita di sini ya healingnya ya. Jadi memang luar biasa memang di awal, karena memang materi awal itu berat, seperti SPB itu apa, mungkin saya bukan bilang jenuh atau enggak, tapi mungkin belum paham. Hari pertama, hari kedua udah meningkat. Sekarang luar biasa. Ini mau hari terakhir kayaknya nggak mau pulang teman-teman itu kan. Nah, jadi luar biasa. Jadi kami yang bukan orang IT dan segala umur, segala usia di kami, bahkan basicnya juga bermacam-macam, kami bisa memahami, bisa mempraktekkan. Walaupun mungkin, kita bisa laptop dulu Pak. Kita bisa ini dulu. Nggak apa-apa. Tapi kami tahu, arahnya ke sana tuh. Jadi yang gini, yang paling berkesan itu dari BPK Jogja dan Pak Indra dan Pak Wahyu yang kami sampaikan, itu men-trigger kami. Ini ke sana. Jadi pembelajar yang bagus atau instruktur yang bagus itu membuat seorang yang diberikan pelajaran itu semakin tertarik, semakin di sana ada yang lebih luas. Ayo ke sana. Semakin tertarik ke sana. Nah, jadi membuat trigger itu luar biasa. Itu membuat kami semakin semangat ke sana. Jadi bukan ini sulit, udah nggak usah dilakukan, nggak begitu. Jadi ya nggak mungkin itu terus berkembang ya. Jadi bagaimana kita terus dibuka dikit pintunya, tambah seneng lagi dibuka. Jadi metodologi luar biasa. Pak Adit sampai nggak mau pulang ke Lumajang. Tapi karena tugas harus pulang juga. Iya. Kalau Pak Indra nih, dari sisi seorang fasilitator, bagaimana Bapak melihat antusiasme dari para peserta pelatihan IT audit ini, Pak? Ya, baik ya Mbak Ina dan sahabat belajar nih. Saat pertama kali kami diinfokan ya bahwa akan ada pelatihan ini kami cukup antusias. Karena kami pertama adalah ini hal yang luar biasa ya.
dari inspektorat mau coba mengembangkan sayapnya ya, kita bilang sayapnya untuk bukan hanya memeriksa yang biasa laporan keuangan, tapi juga memeriksa IT. Wah, langsung kami itu sempat berdiskusi ya dengan Pak Adi dan juga apa sih harapannya. Saat kami lihat, wah dari sebelum diklat aja harapannya luar biasa. Mbak Aina dan Sahabat Belajar. Harapannya tuh kalau kita sampai bingung ya Sahabat Belajar. Banyak maunya ya. Bagaimana meramu agar yang maunya ini banyak bisa cukup dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah ini kami coba meramu dan akhirnya ya tadi ya Pak Adit sudah sampaikan bahwa oke, kita coba dari konsep. Nah, konsep kan kemarin makanya sempat kita ajak sedikit game ya Pak Adit ya, game apa? Ya kayak bilang coba pasti semua punya handphone. Gimana kalau mengaudit handphone sih? Resiko apa? Apa kontrolnya? Nah itu kita coba. Nah dari situ tadi Pak Adit bilang eskalasi, coba kalau handphone itu digantikan dengan laptop, dengan server. Nah itu mencoba men-trigger mereka agar ya mereka juga oh iya kita coba dari yang konsep sederhana. Nah itu saya sangat antusias sekali karena ternyata di kelas ya Pak Adit dan juga teman-teman nih tadi ya tiap kali mungkin kita nih kadang-kadang break itu harus jam 12 kayak tadi ternyata sampai jam 12:30 lupa break. Gak terasa itu apa ini udah selesai ya. Seperti itu padahal materinya susah ya tuh. Gitu. Jadi seperti itu Sahabat Pembelajar dan Mbak Ina, luar biasa antusias teman-teman. Oke. Jadi sahabat pembelajar, ternyata antusiasme dari para peserta pelatihan IT Audit di Balai Diklat Yogyakarta ini sangat luar biasa sekali ya. Sebelum kita menutup pembicaraan kita dari Pak Adit dulu nih, saya mau tahu bagaimana sih harapan Bapak bagi peningkatan kinerja ke depan, apalagi Bapak ini sebagai pengguna IT dalam sektor pemerintahan. Seperti apa Pak? Ya tentu kami berharap ya ini bukan hanya selesai di sini gitu. Kami justru ini jadi pada saat pelatihan ini kami sekaligus mengupdate SOP kami. SOP dalam audit TI seperti apa. Langsung kami banyak bertanya, teman-teman banyak bertanya, bahkan kami bagi tugas. Anda ada tools ini langsung dibuat modulnya kayak apa dibuat. Kami bagi tugas karena benar-benar harus diterapkan di sana. Kami jauh-jauh ke sini meninggalkan tempat tugas sampai seminggu bertemu dengan Pak Indra, luar biasa. Tentu harus ada peningkatan kinerja kami dan apapun harus kami lakukan untuk mencapai tujuan itu tentunya. Nah, seperti itu. Oke, dari Pak Indra nih mungkin ada pesan dan saran bagi para pemeriksa dalam menerapkan IT audit, Pak. Oke, baik ya Mbak Ina dan Sahabat Pembelajar. Saran dari saya untuk pemeriksa yang pertama ya, teman-teman sudah punya paham terhadap kemampuan audit. Tambahkan kemampuan itu dengan pemahaman teman-teman terhadap teknologi informasi. Ini kalau dikombin menjadi senjata yang luar biasa. Nah, saat teman-teman sudah berhasil ya menggabungkan dua senjata ini, langkah berikutnya jangan pernah takut untuk memulai. Yang salah itu kita sudah punya kemampuan tapi tidak berani memulai. Nah, berani memulai dengan apa tadi? Ya, Pak Adit sudah sampaikan juga, kualitas tidak boleh kita turunkan. Kualitas auditnya itu apa? Kalau teman-teman merasa saya belum siap mengaudit skup yang besar, IT auditnya ambil skup yang kecil. Kita belajar dari hal tersebut, terus belajar. Saya yakin dengan makin banyak kita belajar dan praktek IT audit, makin luar biasa sehingga kita bisa ya meningkatkan ya menjadi trigger untuk peningkatan layanan SPBE di Indonesia. Oke, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari percakapan hari ini ya Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada kesediaan Pak Indra dan Pak Adit sudah mau menjadi narasumber di BD Podcast episode ke-11 ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat pembelajar. Semoga dengan pembahasan ini dapat memberikan manfaat bagi semua sahabat pembelajar, khususnya bagi para pemeriksa, pengawas atau auditor di lingkungan pemerintah dimanapun berada, yaitu melalui penerapan IT audit untuk melaksanakan audit dengan lebih efektif dan efisien. Nah, selain itu sahabat pembelajar jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung BD Podcast lebih keren. Terakhir Pak, kita tagline dulu. BD Podcast, Fun Learning, Get Healing, BDPKN Yogyakarta, yuhu.
Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Akhirnya.